Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-12, Nabi yang Gelisah. Kamis 16 September, Jalan Dua Arah. Yunus tampaknya lebih banyak masalah daripada manfaatnya. Niniwe berbahaya, tetapi dalam kisah Yunus, orang-orang Niniwe tampaknya tidak menjadi masalah. Mereka memahami pesan dan cepat bertobat. Yunus, sang misionaris, tampaknya merupakan mata rantai yang lemah dalam kisah misi ini. Dalam kisah ini, Allah mengejar seorang nabi yang berkeberatan karena dia tahu bahwa Yunus membutuhkan perjalanan misionaris ke Niniwe sebanyak yang diperlukan orang-orang Niniwe untuk mendengarkan pesan misionaris. Bacalah buku Yudas, bagaimana kita dapat menjaga diri kita dalam kasih Allah. Apakah artinya itu? Dalam bukunya pendek di Perjanjian Baru, Yudas memberitahu kita dalam Yudas 1 ayat 21, untuk peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Mengalami kasih dan kasih karunia Allah secara pribadi bukanlah peristiwa satu kali. Salah satu cara pasti untuk peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah adalah dengan menjangkau orang lain. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yudas memberitahu kita untuk menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan orang lain dengan merampas mereka dari api. Bacalah Yudas 1 ayat 20-23. Apakah yang dikatakan di sini yang berhubungan dengan kisah Yunus, dan apakah artinya ini bagi kita juga? Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Yunus mungkin tidak menggunakan banyak waktu untuk memikirkan hubungannya dengan orang Asyur sebelum panggilan khusus ini. Dia mungkin tahu bahwa dia tidak menyukai mereka, tetapi dia tidak tahu seberapa besar dia membenci mereka atau hal-hal ekstrim yang akan dia lalui untuk menghindari mereka, bahkan setelah dia mendapatkan panggilan. Yunus tidak siap untuk memiliki seorang Niniwe sebagai tetangga di surga. Yunus tidak belajar untuk mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Allah mengasihi orang-orang Niniwe dan menginginkan mereka di kerajaannya. Tetapi Allah juga memanggil Yunus karena Allah mengasihi Yunus. Dia ingin Yunus bertumbuh dan menjadi lebih seperti dia saat mereka bekerja bersama. Allah ingin Yunus menemukan istirahat sejati yang datang hanya dengan berada dalam hubungan yang menyelamatkan dengannya dan dengan melakukan kehendak Allah yang mencakup menjangkau orang lain dan mengarahkan mereka kepada iman dan harapan yang kita miliki. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, di akhir zaman ini, Tuhan menginginkan supaya umat-umatnya terus mengisi dan memelihara waktu dan hari-hari kehidupan kita dengan tekun dan setia untuk hidup dalam kasih Tuhan. Mengapa demikian? Supaya kita siap dan layak untuk menerima rahmat dan anugerah Tuhan yang sudah tersedia untuk saudara dan saya, untuk mempertahankan akan kehidupan kita untuk terus setia kepada Tuhan sampai kepada kehidupan yang kekal. Tetapi pekabaran Yunus lebih daripada itu. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kabar baik keselamatan itu untuk juga orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Belajar dari orang-orang Niniwe. Ketika Yunus memberikan amaran kepada bangsa Niniwe, mereka bertobat. Keselamatan bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semua orang. Karena itu, kita yang sudah mengetahui akan kebenaran ini, mari kita sampaikan kepada semua orang. Allah tidak akan pernah menolak kita apabila kita sadar akan setiap kesalahan kita, meminta ampun kepada Tuhan, dan berjanji dengan pertolongan Tuhan kita akan terus hidup setia di dalam Tuhan. Sebagaimana kisah Niniwe, Allah menyelamatkan 120.000 penduduk ketika mereka bertobat, dan juga Yunus. Demikian pula dengan kita. Allah merindukan supaya kita semua dapat bertobat dari setiap kesalahan kita, dan izinkan Allah mengampuni kita dan melayakkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang sungguh berlimpah yang terus menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus.
Amin.